Anda kembali menyaksikan Sido Malam, pemirsa. Ratusan supporter Jakmania melakukan selebrasi di Bundaran HI Jakarta Pusat. Perayaan dilakukan pasca KPUD menetapkan pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul dalam rekapitulasi hasil suara Pilkada Jakarta 2024. Ratusan pendukung Persija Jakarta atau Jakmania selebrasi di Bundaran HI Jakarta pada Minggu malam. Selebrasi dilakukan dengan memutari Bundaran HI, menyalakan flare, hingga meneriakan yel-yel kemenangan Cagup-Cawagup nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Selebrasi dilakukan secara spontan atas unggulnya Pram Rano di Pilkada Jakarta 2024. Sementara tim ses paslon nomor urut 3 mengatakan selebrasi ini adalah kemenangan bagi warga Jakarta. Pasca dilantik, Pram Medul diyakini langsung bekerja keras demi menyelesaikan permasalahan di Jakarta. Ini suara anak Jakarta, suara asli anak Jakarta tanpa uang, tanpa arahan dari pimpinan. Jakarta menyala. Jakarta menyala, Jakarta kota gue. Merdeka! Terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang sudah mempercayakan kepada Mas Pram dan Bang Dul. Dan kami yakin Mas Pram dan Bang Dul begitu dilantik akan langsung bekerja keras menyelesaikan permasalahan. Terima kasih. Adapun KPUD Jakarta menetapkan pasangan Pram Rano 50,07% dalam rekapitulasi hasil Pilkada 2024 Jakarta. Sementara pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono meraih 39,4% suara. Kemudian dilanjutkan dengan paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana dengan torehan 10,53%. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Indra Purnama, iNews melaporkan. Sementara itu, tim hukum Ridwan Kamil Suswono akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil rekapitulasi suara Pilgub Jakarta. Tim Ridho menilai KPU dan Bawaslu tidak profesional sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada menurun dan tidak dapat mencegah terjadinya dugaan kecurangan. Daripada KPU yang mengatakan bahwa kami sudah melakukan upaya terkait pemberian C6 dan itu seharusnya masyarakat mendatangi saja tanpa harus diundang. Berarti KPU sendiri telah menjilat ludahnya. Saya katakan, saya ulangi sekali lagi, telah menjilat ludahnya yang sudah dia buat peraturannya sendiri. PKPU-nya sudah dibuat oleh yang bersangkutan. Di sini jelas saya bacakan lampiran 3 berkaitan dengan peraturan KPU nomor 17 2024 tentang pemungutan suara dan seterusnya. Di sini surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. KPU juga mengakui itu. Dan naif ketika KPU Jakarta Timur mengatakan memang pendistribusian bermasalah, KPU DKI mengatakan semuanya sudah terdistribusi. Antar anak di bawahnya sama bapaknya aja ribut. Itu baru KPU. Belum lagi Bawaslu. Bawaslu apa yang terjadi? Banyak hal. Yang begini saja seharusnya administratif. Pertanyaan kami adalah apakah tidak ada peran Bawaslu di sini? Wajib Bawaslu mempertanyakan ini sebenarnya. Tapi apakah mereka lakukan? Tidak. Tidak. Sekali lagi tidak. Andai kata Bawaslu sebagai pengawas pemilu menjalankan tupoksinya dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar, maka persentase ikut sertanya masyarakat ini akan lebih tinggi daripada hari ini. Dan ini yang terjadi, kenapa kita kemudian walk out. Dan itu sudah. Sementara itu, pemirsa, Mahkamah Konstitusi telah menerima sejumlah permohonan perkara hasil Pilkada serentak 2024. MK memberikan batas waktu 3 hari kerja untuk pendaftaran sejak KPU menetapkan hasil Pilkada. Hingga siang tadi sudah ada lebih dari 150 pemohon perkara Pilkada serentak dari tingkat kabupaten kota
MK memberikan batas waktu 3 hari kerja untuk pendaftaran sejak KPU menetapkan hasil pilkada. Sementara itu persidangan akan dilangsungkan selama 45 hari sejak permohonan perkara terregistrasi. Dengan sidang perdana dimulai pada Januari 2025. Ketua MK Suhartoyo memastikan nantinya hakim yang memiliki hubungan kerabat dengan pemohon tak akan menjadi hakim di persidangan yang sama. Dengan kewenangan mahkamah. Dan pileg kemarin untuk hakim yang mungkin punya kekerabatan dengan pemohon tidak akan disidangkan di persidangan yang sama. Ya jika ada ya tetap sama, karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kan tidak membedakan terhadap perkara yang seperti apa. Sepanjang perkara itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau badan peradilan di luar MK pun kan sama ketentuannya. Bukan perkara jenis apa, tapi disitulah konflik of interest itu melekat kan. Jadi tidak membedakan perkara apa. Sepanjang ada kepentingan yang berbenturan ya nanti perlakuannya sama. Komisi Pemilihan Umum Jakarta bersiap menghadapi gugatan terkait pemilihan kepala daerah 2024. Gugatan tersebut terkait perselisihan hasil pemilihan umum yang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Perempuan 1131 jumlah 2300. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 482743, perempuan 563737. Jumlah 1046480. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT 1800107. Jumlah surat suara yang digunakan 1046480. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih 731. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 752.896. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 1388, perempuan 1541, jumlah 2929. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung yakin semua pihak akan menghormati hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Jakarta oleh KPU. Pramono mengatakan mekanisme rekapitulasi suara di Pilkada Jakarta 2024 sudah digelar secara terbuka. Ia pun memuji proses penghitungan suara yang dinilai terbuka, termasuk keleluasaan masyarakat dalam mengakses data KPU. Politisi PDI Perjuangan ini juga menghormati langkah yang ditempuh kubu pasangan calon lainnya dan wajar pihak yang tidak sependapat menempuh upaya apapun yang terpenting sesuai dengan koridornya. Ya, Indonesia atau kita adalah negara demokrasi. Kalau memang masih ada pandangan-pandangan yang berbeda silakan. Karena ini kan negara demokrasi dan saya tentunya memberikan penghormatan dan apresiasi apapun yang dilakukan untuk memperjelas dari proses pemilihan gubernur di Jakarta ini. Karena bagi saya pribadi pemilihan gubernur Jakarta ini tentunya diharapkan bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain karena dilakukan secara riang gembira, transparan, terbuka, dan baru pertama kali inilah. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kantor Komunikasi Kepresidenan meninjau persiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. SPPG Tanah Sareal menyiapkan makanan untuk lebih dari 3.000 siswa di 15 sekolah. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kecukupan gizi, kebersihan, dan keamanan makanan yang menjadi amanah Presiden Prabowo Subianto. Tiap porsi makanan harus mengandung sedikitnya 600 kalori dari sumber karbohidrat. Tiap hari menu makanan dipastikan berbeda. Pemerintah telah menganggarkan 71 triliun rupiah untuk pelaksanaan makan bergizi gratis yang dimulai serentak tahun depan. Program ini diharapkan bisa membawa manfaat bagi siswa dan juga masyarakat sekitar. Manfaat dari makan bergizi gratis ini kan pertama manfaat untuk orang tua. Karena
makan bergizi gratis ini mengurangi pengeluaran orang tua, karena itu otomatis menguatkan ekonomi keluarga. Selanjutnya adalah makan bergizi gratis ini memberdayakan ekonomi lokal, karena pembelian bahan dari peternak, pedagang, pekebun, petani. Pemirsa, PT Pertamina Persero mencatat penyaluran BBM bersubsidi sudah sebanyak 39,7 juta kiloliter dan LPG 3 kg telah mencapai 6,9 juta ton hingga per Oktober 2024. Pertamina mengklaim saat ini telah mengembangkan sistem digital untuk mendukung penyaluran BBM dan LPG subsidi yang lebih tepat sasaran. PT Pertamina Persero mencatat penyaluran bahan bakar minyak subsidi atau Public Service Obligation, yakni jenis biosolar dan pertalite, sudah sebanyak 39,7 juta kiloliter per Oktober 2024. Penyaluran BBM subsidi itu pun akan bertambah hingga akhir tahun, yang diperkirakan mencapai 48,6 juta kiloliter. Sementara itu untuk realisasi penyaluran LPG bersubsidi atau LPG tabung 3 kg, sudah sebanyak 6,9 juta ton hingga Oktober 2024. Pertamina menargetkan penyaluran LPG 3 kg akan mencapai 8,3 juta ton di akhir tahun. Pertamina mengklaim saat ini telah mengembangkan sistem digital untuk mendukung penyaluran BBM dan LPG subsidi yang lebih tepat sasaran. Pendataan terhadap konsumen BBM dan LPG subsidi pun terus dilakukan Pertamina. Berdasarkan data Pertamina, pendataan pengguna biosolar sudah 100% dan seluruh transaksinya menggunakan QR Code My Pertamina. Sedangkan pendataan pengguna Pertalite saat ini sudah 79%. Sementara pendataan pengguna LPG 3 kg saat ini sudah sebanyak 53,6 juta orang, di mana 85% yang merupakan sektor rumah tangga. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bicara tentang zakat, pajak, dan bea cukai dalam konferensi internasional di Riyadh, Arab Saudi. Hal ini sejalan dengan upaya modernisasi ekonomi, mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan yang merata. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam memenuhi undangan khusus Menteri Keuangan Arab Saudi Muhammad Al-Jadan menegaskan bahwa negara-negara Teluk di Timur Tengah sedang banyak melakukan reformasi keuangan negara, kebijakan fiskal dan perpajakan. Tujuannya disebut untuk modernisasi ekonomi, mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan. Dalam pertemuan khusus yang membahas Global Challenges, pengelolaan State Finance, Governance Budget and Fiscal Policy, Sri Mulyani mengungkapkan keberhasilan Indonesia dalam memulihkan ekonomi pasca COVID-19 dan tantangan kebijakan fiskal, reformasi perpajakan serta tata kelola fiskal global yang sangat menantang, namun penting bagi semua negara. Di sisi lain, pemerintahan 5 tahun ke depan memastikan kemakmuran melalui penciptaan pendapatan ekonomi yang berkelanjutan yang fokus mengarahkan pertumbuhan ekonomi. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan bahan pokok di ibu kota terus merangkak naik. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah daerah. Jelang Natal dan Tahun Baru, sejumlah komoditas kebutuhan pokok kembali naik harga. Kondisi ini terjadi di antaranya di Pasar Johar Baru, Jakarta. Dalam seminggu ini, bawang merah naik harga menjadi Rp50.000 per kilogram dari yang sebelumnya Rp37.000 per kilogram. Sementara telur yang sehari sebelumnya masih Rp26.000 naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas daging ayam yang sebelumnya di kisaran Rp35.000, kini dijual Rp40.000 per kilogram. Telur aja udah langsung udah melonjak lumayan juga sih telur. Minyak juga udah naik. Kayak cabai udah lumayan loh, udah pada naik juga sih. Kayak bumbu-bumbu apa semua ini. Belanjaan sayuran juga semua udah pada naik. Kalau mau mendekatin Natal, Tahun Baru udah pasti.
Mahalnya harga kebutuhan bahan pokok juga terjadi di Pasar Tradisional Argosari yang merupakan pasar tradisional terbesar di Gunung Kidul, Yogyakarta. Sejak 2 pekan, kenaikan harga terjadi terutama pada komoditas bawang merah, minyak goreng, hingga daging ayam dan sapi. Akibat kenaikan harga ini, sejumlah pedagang mengeluh karena omsetnya jatuh. Mereka pun berharap pemerintah menstabilkan harga kembali seperti semula. Tim News melaporkan. Pemirsa, pajak pertambahan nilai atau PPN dipastikan akan tetap naik menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Namun hanya dikenakan kepada barang mewah. Sekretaris Kemenko Perekonomian memastikan kebijakan tersebut nantinya tidak bertabrakan dengan kebijakan insentif yang sebelumnya diberikan pemerintah melalui insentif PPN DTP hingga PPNBM. Pemerintah memastikan tetap mengenakan kenaikan PPN 12% tahun depan hanya bagi produk barang mewah. Namun pemerintah dianggap gampang atas keputusan tersebut mengingat sebelumnya pemerintah telah memperpanjang insentif atas barang mewah melalui kebijakan insentif PPN ditanggung pemerintah hingga insentif pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Atas situasi tersebut, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wiono Mugiarso menjelaskan bahwa pemberian insentif PPN DTP dan PPNBM bukan ditujukan untuk mengantisipasi kenaikan PPN 12%. Namun lebih kepada untuk menaikkan perekonomian melalui stimulus kepada sektor perumahan hingga otomotif pada kuartal keempat tahun ini hingga tahun depan. Dengan demikian, dua kebijakan berbeda tersebut dilakukan untuk menciptakan dampak berbeda di perekonomian. Artinya pengecualian kan di level PP selama ini kan juga sudah ada. Hanya berarti kan Bapak Presiden minta Menteri Keuangan yang supaya ngatur pengecualiannya. Pengecualian jadi lebih sempit. Berarti harus revisi PP itu. Ya, nggak ngerti teknisnya di nomor DJP seperti apa. Tapi kira-kira polisinya seperti itu. Kalau insentif fiskal kan tidak. Ya ada kaitannya dengan itu, tapi tidak semata-mata merespon itu kan, tapi lebih untuk kita menjaga pertumbuhan kuartal 4, persiapan untuk pertumbuhan kuartal 1 tahun depan supaya sektor-sektornya kan yang memang berkontribusi besar terhadap. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah memastikan kenaikan PPN hanya akan diterapkan pada barang mewah. Nantinya peraturan teknis pengenaan PPN tersebut akan ditindaklanjuti Menteri Keuangan yang akan menerbitkan aturan teknis. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinu Malam.